Episode 50. Gadis kecil untuk Presdir. Kita kencannya di luar aja deh. Putus Dahlia. Loh, bukannya kata kamu waktu itu kencannya di kamar aja? Ren yang sedang rebahan santai di atas kasur Dahlia bertanya heran. Ya kan aku kira beres-beresnya nggak akan secepat ini Ren. Apalagi tadi kita udah kepergok sama ibu kos. Mau ditaruh mana mukaku coba? Ya taruh di depan lah, masa di belakang, Ren tertawa. Padahal aku udah persiapan loh untuk kencan kita di kamar kali ini. Persiapan apa? Dahlia melempar lelaki itu dengan bantal. Kamu sih kalau kencan sukanya nyosor mulu. Coba kalau kencan itu kita melakukan hal-hal positif. Kayak belajar bahasa asing, main saham, atau apa kek. Ren mengelus dagunya sok berpikir. Aku bisanya bikin tespek jadi positif. Ih. Dahlia beranjak dari kursi meja rias dan menghampiri pacarnya itu kesal. Ia memukul-mukul Ren beberapa kali dengan bantal. Sana tunggu di luar. Aku mau ganti baju dulu. Oke. Ren tertawa sambil berusaha melindungi dirinya dari serangan bantal Dahlia. Lah kemudian beranjak dari kasur dan berniat untuk keluar. Tapi sebelum langkahnya sampai ke pintu, lelaki itu menyempatkan diri untuk mengecup bibir Dahlia. Jangan cantik-cantik ya sayang, ujar Ren sebelum akhirnya kabur dari amukan Dahlia untuk yang kedua kalinya. Pada akhirnya, pasangan kekasih itu pergi kencan di luar. Karena tidak ada rencana apapun, Dahlia berinisiatif untuk mengajak Ren pergi ke taman hiburan terdekat. Mereka naik berbagai wahana seperti roller coaster, biang lala, sampai sky swinger. Setelah puas, mereka berdua berjalan-jalan di sekitar taman sambil bergandengan tangan dan memakan es krim. Kita naik sepeda juga yuk, ajak Dahlia saat melihat beberapa pasangan yang naik sepeda tandem. Ren spontan menggeleng. Nggak bisa, ujar lelaki itu ragu. Kenapa nggak bisa? Soalnya aku nggak bisa naik sepeda, bisik Ren dengan wajah malu-malu. Wahahaha. Masa sih? Masa sudah segede ini nggak bisa naik sepeda? Cemen kamu. Dahlia tak kuasa menahan tawa. Dulu aku pernah belajar naik sepeda waktu kecil, terus malah jatuh sampai kakiku dijahit. Gara-gara itu aku trauma naik sepeda sampai sekarang, jelas Ren sambil bersungut-sungut. Kalau gitu kamu tenang aja. Biar aku yang duduk di depan, Dahlia menepuk dadanya sendiri. Kemudian ia menarik kekasihnya itu pergi ke tempat penyewaan sepeda. Ren terpaksa menurut karena ia memang tak bisa menolak ucapan Dahlia. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sudah naik sepeda dengan posisi Dahlia di depan dan Ren di belakangnya. Ren mengayuh dengan perasaan khawatir, takut jatuh. Berbeda dengan Dahlia yang malah mengangkat satu tangannya sambil berteriak. Wah, sayang. Jangan diangkat-angkat begitu tangannya, nanti jatuh. Ren berseru mengingatkan. Dahlia malah tertawa sambil menjulurkan lidahnya pada Ren. Dasar gadis nakal. Keluh Ren sambil berusaha menyeimbangkan badannya. Padahal, sebenarnya Ren tidak perlu melakukan itu karena kedua kakinya yang panjang bisa langsung menyangga sepedanya. Duh, puas banget deh jalan-jalannya hari ini. Dahlia menghela napas panjang setelah mereka kembali ke kosan pada sore hari. Ren hanya mendengus sambil mengerucutkan bibir kesal.
Kamu kenapa sih kok kelihatannya bete gitu? Dahlia menaikkan sebelah alisnya. Nggak senang kencan sama aku seharian. Nggak gitu. Ren menjawab cepat. Aku cuma merasa kalau kencan kita kali ini nggak terlalu romantis. Memangnya romantis versi kamu yang seperti apa sih, sayang? Ya, kita pegangan tangan, pelukan, ciuman, bobo bareng. Plak. Dahlia dengan enteng memukul bahu pacarnya kencang-kencang. Itu bukan romantis namanya, tapi mosum. Ya gimana dong, sayang? Ren menghadapkan wajahnya ke arah Dahlia. Aku kan juga butuh asupan physical touch. Halah, alasan aja kamu, Dahlia menggamit dagu Ren. Bilang aja minta dikium. Hehehe. Ren langsung nyengir. Please. Dahlia terkekeh, tapi kemudian ia menangkup wajah Ren dengan kedua tangan dan mulai memajukan bibir. Dengan senang hati, Ren menyambutnya dengan bibir terbuka. Awalnya, ciuman mereka masih terkendali. Baik Ren maupun Dahlia melakukannya dengan hati-hati, dan penuh kelembutan. Tapi, lama-kelamaan, seiring dengan hasrat yang semakin memuncak, aktivitas mereka menjadi semakin intens. Ren dan Dahlia saling tatap sejenak. Otak Dahlia memberi peringatan darurat, kalau keadaan sekarang sudah berbahaya. Dahlia yang berbaring pasroh dan Ren yang berada di empat tasnya sudah cukup membuat level kewaspadaannya naik. Tapi, pandangan mata Ren yang terlihat begitu menggoda membuat Dahlia terlena. Dahlia. Terdengar suara serak Ren yang langsung memporak-porandakan kewarasan Dahlia. Perang. Dahlia bisa mendengar akal sehatnya yang hancur berkeping-keping. Tanpa hal itu, jelas Dahlia makin tak terkendali. Ia mulai memajukan bibirnya lagi, dan Ren kembali menyambutnya dengan senang hati. Ren, Dahlia mencengkram punggung lelaki itu saat ia merasakan tangan Ren mulai menyusup ke dalam kaosnya. Jangan, Ren, I love you, Dahlia. Sialan. Batin Dahlia. Ren benar-benar tahu bagaimana cara menaklukkannya. Duh, ini anak gadis kemana sih? Kok ditelepon gak diangkat-angkat? Sementara itu di depan gerbang kos, tak jauh dari mobil Ren yang terparkir, ada dua orang wanita paruh baya berdiri di sana. Mungkin dia lagi cari makan kali Jeng, kita tunggu di sini aja, jawab wanita di sebelahnya. Iya kali ya. Saya kesini karena dapat kabar dia pindah kamar, jadi mau bantuin beres-beres. Ternyata sampai sini anaknya nggak ada. Kamu sih nggak ngabarin dulu Jeng. Ya kan biar jadi kejutan gitu loh. Pandangan kedua wanita parubaya itu kemudian tertuju ke arah mobil yang terparkir di sana, mengernyitkan dahi ketika melihat sesuatu yang terlihat aneh. Jeng, mobilnya barusan goyang ya? Iya. Ya ampun. Anak zaman sekarang, duh. Loh, memangnya kenapa Jeng? Jeng, masa kamu nggak tahu, sih? Kalau mobil goyang itu biasanya ada yang berbuat mosum. Astagfirullah. Yang benar Jeng. Iya. Amit-amit deh pergaulan anak kota sekarang. Beruntung anak-anak kita nggak ada yang kaya gitu ya. Betul, untung ada sampeyan Jeng yang jagain anak gadis saya. Nah, ini dia anaknya baru angkat telepon. Wanita itu kemudian menempelkan ponsel pada telinganya. Halo Bu. Terdengar suara wanita muda dari seberang telepon. Halo, Dahlia. Kamu di mana sih? Ibu sama Bunda Maya udah nungguin di depan kostan dari tadi. Hah? Ibu di depan kostan Dahlia?
Iya. Udah dari tadi. Kamu cepetan pulang deh. Masa ibu lihat ada mobil goyang di depan kosan kamu? Kata Bunda Maya itu ciri-ciri pasangan berbuat mesum. Cekak, pergaulan anak zaman sekarang. Kamu kenapa diem aja? Cepetan pulang. Kaki ibu udah pegel. Iya bu, Dahlia menelan ludah. Ia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah luar mobil, dan terlihat ada ibunya bersama Bunda Maya di sana. Mampus. Dahlia buru-buru menundukkan kepalanya untuk bersembunyi. Kenapa sayang? Ren bertanya khawatir. Ibuku ada di sana. Hah? Ibuku? Ibu kandungku, sekarang ada di depan kosan. What? Episode 51. Ren, ayo cepetan jalan. Dahlia menepuk-nepuk pundak kekasihnya dengan panik. Cepetan. Ren yang masih belum memahami situasi hanya bisa terbengong-bengong. Sementara itu Dahlia di sebelahnya sudah heboh sendiri berusaha menutupi wajahnya dengan apapun yang ada di sana. Sial bagi mereka, karena saat itu ibu kos keluar dari peraduannya dan menghampiri ibu dan Bunda Maya. Cari siapa, Bu? Sapa ibu kos. Ia heran karena sedari tadi dua wanita paruh baya itu hanya berdiri di depan gerbang. Oh, saya cari Dahlia, anak saya. Saya dengar hari ini dia pindah kamar, jadi saya mau bantuin beres-beres sekalian jenguk. Sampai sini malah anaknya nggak ada, jelas ibu sambil tersenyum ramah. Oh, ibunya Dahlia toh. Iya, tadi anaknya lagi pergi sama Nak Ren. Ibu kos kemudian mengedarkan pandangannya ke arah mobil yang terparkir di sana. Nah, itu mobilnya Nak Ren. Ibu kos lantas bergegas menghampiri mobil mewah itu, kemudian mengetuk-ngetuk kaca mobil. Dahlia, Nak Ren, buka. Ini ada ibunya Dahlia datang. Waduh, Ren. Jangan dibuka, jangan dibuka. Dahlia semakin panik. Halo. Ibu kos masih terus mengetuk kaca mobil Ren. Ada orangnya nggak sih? Gimana nih? Ren jadi ikutan panik. Buka apa enggak? Udah. Jangan dibuka. Ayo kita jalan aja. Dahlia masih berusaha menutupi wajahnya. Dahlia. Terdengar teriakan maut dari sang ibu, yang membuat napas Dahlia langsung tercekat. Turun. Ibu tahu kamu ada di sana. Mati aku. Dahlia meremas rambutnya frustasi. Meski merasa takut, Dahlia tak bisa membantah perkataan ibunya. Dengan langkah gontai, ia pun membuka pintu mobil. Astaghfirullahalazim. Ibu berulang kali mengucap istighfar. Pasalnya, saat ini penampilan Dahlia benar-benar terlihat berantakan. Lipstiknya sudah belepotan kemana-mana, bajunya kusut dan rambutnya acak-acakan. Bu, Dahlia berjalan menghampiri sang ibu dengan kepala tertunduk. Dahlia bisa jelasin. Ya ampun. Belum sempat Dahlia menyelesaikan ucapannya, tubuh ibu sudah jatuh ke tanah. Ia pingsan. Ibu. Dahlia langsung berteriak panik dan buru-buru menghampiri sang ibu. Bunda Maya dan ibu kos juga langsung berseru gaduh. Ren dengan cekatan menggendong calon ibu mertuanya itu ke kamar kosan. Ibu. Maafin Dahlia. Dahlia menangis di sebelah ranjang tempat ibunya berbaring. Tangannya sibuk mengipas-ngipasi sang ibu agar segera sadar. Sementara itu Bunda Maya duduk menyilangkan kaki dan kedua tangan terlipat di depan dada, sambil matanya menatap tajam Ren yang berdiri di pojok kamar. Sebenarnya apa sih yang dilihat Dahlia dari cowok songong ini?
Cuma modal ganteng doang? Enggak deng, anakku Kevin jauh lebih ganteng ketimbang dia. Begitu kira-kira isi hati Bunda Maya. Ibu. Dahlia masih menangis terseduh-seduh. Beberapa saat kemudian, mata ibu perlahan terbuka. Ibu, Dahlia berseru senang dan langsung memeluk wanita yang melahirkannya itu dengan erat. Alhamdulillah ibu sudah sadar. Plak. Pelukan Dahlia disambut dengan pukulan keras pada bahunya. Aduh. Dasar anak kurang ajar. Kamu itu sudah capek-capek ibu sekolahin, dikasih makan sampai gede, malah jadi wanita nggak bener. Ibu terus memukuli bahu putrinya itu. Ren yang melihat kekasihnya kesakitan segera menghampiri mereka dan menghadang ibu. Ibu mertua. Kalau mau mukul jangan mukul Dahlia. Pukul saya aja. Saya yang salah. Seru Ren sambil berlutut di atas lantai. Ibu mertua ndasmu. Siapa yang sudah merestui hubungan kalian? Hah. Ibu sekarang beralih memukuli Ren. Ren dan Dahlia hanya bisa pasrah dengan kepala tertunduk. Setelah puas memukuli anak dan pacar anaknya, ibu mulai menginterogasi. Beliau duduk di atas ranjang dengan membawa sapu di tangan, sementara pasangan sejoli yang kepergok abis berbuat mesum itu masih berlutut di atas lantai. Siapa nama kamu? Ibu bertanya dengan suara menggelegar, tatapan matanya tajam menusuk ke arah Ren. Saya Ren. Entah kenapa Ren menjadi gugup. Jawab yang benar. Siap. Nama saya Ren. Lengkapnya Narendra Atmaja. Ayah saya namanya Prabu Atmaja. Ibu saya Anita Kusumadewi. Ren menjawab dengan suara keras ala militer. Berapa umur kamu? Saya 29, ibu mertua, tante. Ren buru-buru meralat ucapannya sendiri setelah melihat ibu melotot. Kerja di mana? Saya sekantor sama Dahlia. Heleh, cuma karyawan toh, terdengar suara Bunda Maya mengejek. Sudah berapa lama kalian pacaran? Ibu kembali melanjutkan interogasinya. Baru semingguan tante. Baru semingguan dan kalian udah berani kium-kiuman. Nanti kalau sudah setahun kalian mau ngapain lagi? Hah? Bikin anak. Ibu meradang. Niatnya begitu tante, Ren menjawab sambil tersenyum. Dahlia buru-buru menggeplak bahu pacarnya itu. Ren, jangan bercanda, bisiknya. Apa? Emosi ibu memuncak. Gagang sapunya sudah diangkat, hanya tinggal menunggu waktu untuk mendarat. Tapi Ren tak kehabisan akal. Ia memeluk kaki ibu erat-erat. Tante, saya serius mencintai Dahlia. Saya janji akan segera menikahi dia. Dahlia mendelik. Ren, apa buktinya kamu serius sama anak saya? Nanti malam saya sudah berencana membawa Dahlia ke rumah saya. Saya akan kenalkan Dahlia ke keluarga besar. Setelah itu, saya akan meminta izin kepada keluarga saya untuk melamar Dahlia secepatnya. Siapa yang bisa menjamin ucapan kamu itu bisa dipercaya? Hah? Minggu depan, saya akan pergi ke rumah tante. What? Dahlia berseru kaget. Ren, jangan bercanda. Kita bahkan belum ada sebulan pacaran, masa tiba-tiba lamaran, sih? Terus kamu mau apa, anak durhaka? Ibu menatap putrinya galak. Kamu mau pacar-pacaran terus di usiamu yang sudah seperempat abad. Kamu itu kalau di kampung kita sudah dijuluki perawan tua. Ketimbang kalian berbuat zina, ya lebih baik menikah. 2. Ibu. Dahlia merajuk. Dahlia kan belum siap. Belum siap nikah tapi sudah berani berbuat mosum di tempat umum. Mana sore-sore pula. Sembur ibu.
Kalau bapak tahu kelakuan kamu, bisa-bisa kalian kena cambuk 100 kali. Dahlia sontak bergidik membayangkan wajah bapaknya yang luar biasa galak. Jangan kasih tahu bapak dong, Bu. Ya sudah, nurut aja kata ibu. Pokoknya, kalian harus cepat-cepat nikah. Siap, ibu mertua. Ren tersenyum kesenangan, sambil memberi hormat ala militer. Plak, ibu memukul pacar putrinya itu dengan gagang sapu. Lamaran kamu belum diterima. Jangan panggil saya ibu mertua. Baik, calon ibu mertua. Astagfirullahalazim. Ibu memijit keningnya yang terasa pusing. Dasar calon mantu gendeng.